Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Natasha Nirvana dengan NIM 2017-002204 dari kelas 4 Perbankan Syariah E, yang mana saya akan menjelaskan materi mengenai kebebasan berekspresi serta bijak menjadi konsumen di era digital, guna memenuhi tugas UAS mata kuliah literasi media dengan dosen pengampu Bapak Reza Ega Winaswan. Jadi sebelumnya kita harus tahu apa itu kebebasan berekspresi. Jadi kebebasan berekspresi merupakan hak setiap orang untuk menyatakan pendapatnya yang berhubungan dengan publik dan berkaitan dengan kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun serta dengan cara apapun. Lalu mengapa sih kebebasan berekspresi itu menjadi hal yang penting? Jadi alasan yang pertama yaitu sebagai dasar dari demokrasi, yang kedua berperan dalam pemberantasan korupsi, yang ketiga untuk mempromosikan akuntabilitas, dan yang terakhir merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran. Dampak positif dari kebebasan berekspresi. Kebebasan berekspresi dapat memberikan pengetahuan baru dan insight yang lebih luas karena kemudahan aksesnya. Jadi kebebasan berekspresi juga dapat memberikan kesempatan bagi para pelaku bisnis sehingga dapat meningkatkan ekonomi dan paling banyak media sosial menjadi ladang mengekspresikan aspirasi. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari kebebasan berekspresi itu sendiri. Sebagai contoh, media sosial itu memunculkan konten berupa meme yang bertujuan untuk menjatuhkan seseorang atau kelompok tertentu. Konten yang awalnya untuk hiburan membuat semua orang itu berlomba menghadirkannya di ruang digital, sehingga antusiasme tinggi itu melupakan nilai positif dan kebebasan, sehingga melupakan prinsip etika juga. Maka dari itu kita wajib tahu tentang etika bermedia sosial itu seperti apa. Jadi yang pertama yaitu penggunaan komunikasi yang baik. Jadi penggunaan komunikasi yang sangat baik itu diwajibkan apabila kita menjadi pengguna media sosial. Tidak hanya untuk memberikan informasi saja, melainkan juga bagi yang menerima informasi. Yang kedua, berita yang diinformasikan adalah benar. Jadi kita sebagai pengguna jejaring sosial kita harus cerdas untuk menyaring berbagai macam informasi yang disajikan. Apakah berita ini sudah pasti, sumbernya sudah jelas dari mana? Hal ini kita hindari untuk mengurangi informasi yang hoax. Yang ketiga, tidak mengandung aksi kekerasan, pornografi, dan sara. Jadi berbagai macam informasi yang akan diunggah di media sosial sebaiknya kita hindari dengan hal-hal tersebut. Ya, kadangkala maksud hati ingin memberikan informasi yang relief atau peristiwa di tempat kejadian, seseorang mengupload foto dari korban kecelakaan, kekerasan, dan sebagainya. Alangkah baiknya informasi yang diberikan itu bersifat informatif dan edukatif. Yang keempat, menghargai karya orang lain. Jadi setiap orang memiliki hak untuk berkarya, termasuk mengunggah hasil karya mereka ke jejaring sosial yang dimilikinya. Entah hasil karya mereka berupa foto, video, ataupun sekedar tulisan. Alangkah baiknya jika kita ingin mengunggah karya tersebut itu perlu mencantumkan sumbernya. Jadi hal ini tuh sebagai bentuk penghargaan kita terhadap karyanya, sekaligus rasa berterima kasih kita karena bisa menggunakan karyanya. Dan yang terakhir yaitu fungsi etika dalam media sosial dan kehidupan nyata. Jadi yang pertama, berfungsi untuk menyelesaikan konflik sosial termasuk soal moral. Yang kedua, membantu membangun konsistensi perilaku dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menyelidiki masalah hingga ke akar-akarnya. Yang keempat, sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat. Yang kelima, membantu memberikan penilaian terhadap cara berpikir seseorang, apakah dia berpikir jernih, kritis, dan rasional. Yang keenam, sebagai orientasi etis untuk mengambil sikap yang wajar di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu sebagai patokan untuk mendapatkan sudut pandang yang jernih. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.